Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah pengolahan data perikanan. Kali ini kita akan membahas topik formulir survei 2. Adapun poin-poin yang akan kita bahas adalah yang pertama, kita merefresh kembali dan mengingat kembali materi pada kuliah sebelumnya, yaitu pertemuan kelima. Yang kedua adalah persiapan survei sampling, yaitu membahas langkah-langkah persiapan bagi enumerator. Yang ketiga adalah membahas formulir survei sampling. Lalu yang terakhir adalah petunjuk kerja dan latihan sebagai enumerator. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita ingat-ingat kembali perbedaan antara survei sensus dan survei sampling. Survei sensus ialah kegiatan survei yang melibatkan seluruh anggota populasi sebagai responden. Lalu survei sampling ialah kegiatan survei yang dilakukan dengan melibatkan hanya sebagian kecil responden atau sampel. Lalu kita juga perlu mengingat pembagian peran dalam survei data perikanan dan kelautan. Yang pertama adalah enumerator, yaitu petugas lapang statistik yang bekerja untuk mengambil data statistik perikanan. Yang kedua, tabulator, yaitu tenaga di tingkat kabupaten yang bertugas melakukan entry dan verifikasi data yang dihasilkan oleh enumerator. Lalu yang ketiga adalah data analis, yaitu petugas yang bertanggung jawab melakukan validasi, analisis, dan penyajian statistik perikanan kepada pengelola perikanan atau fisheries administrator. Lalu yang keempat adalah perancang data statistik, yaitu konsultan yang ditugaskan untuk merancang data statistik perikanan dan kelautan yang meliputi perancangan basis data dan formulir survei. Lalu yang kelima adalah pengelola, di mana pengelola ini merupakan kepala instansi pemerintah di bidang perikanan yang bertugas menggunakan hasil analisis data untuk membuat kebijakan atau regulasi perikanan. Selanjutnya adalah persiapan survei sampling. Jadi hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum enumerator berangkat ke lapang? Yang pertama adalah harus sudah tahu tentang apa data yang harus didapat, diukur, ataupun dicatat. Lalu harus tahu tentang sumber data atau dari mana data harus diambil, dicatat, atau diperoleh. Kemudian harus tahu tentang bagaimana cara untuk mengambil data tersebut di lapang. Lalu harus tahu juga tentang waktu kapan data tersebut diambil atau dicatat. Kemudian harus tahu tentang keterwakilan, yaitu berapa kali atau berapa jumlah data yang diambil atau dicatat dalam suatu periode waktu. Ini nanti akan berkaitan dengan variabel faktor dalam formulir SL2. Lalu yang terakhir adalah harus tahu tata cara menyimpan data atau mengarsipkan data yang telah diperoleh dari lapang tersebut. Ini terkait dengan variabel halaman pada formulir SL2. Secara garis besar, gambaran utuh dari formulir SL2 perikanan tangkap laut dengan sampling ialah sebagai berikut. Untuk menangani formulir SL2 ini, maka materi TM5 harus telah dipahami. Secara umum, memuat data-data perikanan tangkap laut yang meliputi armada, ABK, jenis alat tangkap, hingga pada jenis tangkapan dan besarannya. Karena merupakan formulir survei sampling, di dalamnya terdapat khusus yaitu faktor dan lauhan. Variabel faktor ini merupakan variabel pengali, merupakan presentasi sampel yang diambil dari data real yang ada di lapang. Seorang enumerator wajib mengisi variabel ini berdasarkan kondisi lapang. Sebagai contoh misalnya, di suatu PT dalam satu hari terdapat 30 armada perahu yang berlabuh mendaratkan hasil tangkapan ikannya. Tetapi karena keterbatasan waktu, seorang enumerator hanya mampu melakukan pendataan secara sampling terhadap tangkapan ikan laut tersebut pada 5 armada dari total keseluruhan 30.
Oleh karena itu, enumerator wajib menuliskan variabel faktor itu sebagai 5/30 atau bila ditulis dalam angka desimal yaitu 0,16. Variabel lawuhan ini merupakan ikan tangkapan yang tidak dijual. Dengan perkataan lain, lawuhan ini merepresentasikan berat ikan yang dibawa pulang oleh ABK dan tidak masuk dalam hitungan tangkapan yang dijual oleh satu unit armada penangkapan ikan. Misalnya, suatu armada menangkap 200 kg ikan cakalang. Kemudian 20 kg ikan hasil tangkapan itu dibagi-bagikan ke 4 ABK oleh kapten armada tersebut sebagai bonus. Artinya, dalam formulir SL2, seorang enumerator harus menuliskan 20 kg di dalamnya sebagai variabel lawuhan. Selanjutnya kita masuk pada petunjuk kerja enumerator. Untuk itu, kita perlu tahu variabel dan keterangan dari variabel tersebut. Yang pertama adalah form ID yang merupakan nomor halaman dari formulir SL1, diisi oleh tabulator dengan dash ID plus 0 plus nomor urutan formulir SL2 tersebut. Lalu yang kedua adalah enumerator, yaitu nama petugas survei lapang yang mengisi data pada formulir SL2. Kemudian variabel tanggal, di mana variabel tanggal ini diisi dengan informasi tanggal dalam digit. 2 digit berikutnya menunjukkan bulan dan 2 digit terakhir menunjukkan tahun pengambilan data. Berikutnya adalah kabupaten atau kota yang memuat informasi nama kota atau kabupaten tempat mengambil sampel perikanan tangkap laut. Yang kelima adalah kecamatan, yaitu informasi nama kecamatan tempat mengambil sampel perikanan tangkap laut. Yang keenam adalah desa sampel, yaitu informasi nama desa atau kelurahan tempat mengambil sampel perikanan tangkap laut. Lalu yang ketujuh adalah nama UPT, diisi dengan UPT apabila sampel diambil di suatu UPT. Yang kedelapan adalah alat tangkap atau WPP, diisi dengan informasi jenis alat tangkap berdasarkan Kepmen nomor 6 tahun 2010 dan wilayah pengelolaan perikanan di mana armada beroperasi. Lalu yang kesembilan adalah faktor yang memuat informasi persentase sampel yang diambil dari keseluruhan data real, ditulis dengan angka desimal, misalnya 0,5 artinya 50%. Lalu yang ke-10 adalah nomor, yaitu nomor urut pengisian data perikanan tangkap yang diambil sampelnya. Yang ke-11 adalah nama perahu, memuat informasi nama perahu armada dari sampel yang diambil. Yang ke-12 adalah total ABK yang memuat informasi jumlah ABK dalam satu armada termasuk kapten atau nahkoda. Yang ke-13 adalah jenis ikan yang memuat informasi jenis ikan sampel hasil tangkapan. Yang ke-14 adalah berat ikan, memuat informasi total berat ikan hasil tangkapan dalam kilogram. Yang ke-15 adalah harga, yaitu memuat informasi harga ikan dalam rupiah. Yang ke-16 adalah lawuhan yang memuat informasi ikan sampel hasil tangkapan yang tidak dijual atau hasil tangkapan yang dibawa pulang dalam kilogram. Dan yang terakhir adalah yang ke-17 berupa hal yang memuat informasi halaman kertas jika formulir SL1 lebih dari satu lembar yang diisi oleh enumerator. Tugas enumerator mengisi seluruh variabel yang ada pada formulir SL2 kecuali bagian form ID. Tugas tabulator mengisi form ID dan melakukan verifikasi data yang tertulis di dalam formulir SL2 sebelum memindahkannya ke basis data. Tabulator juga harus memastikan nama alat tangkap, nama ikan yang diinput ke dalam basis data telah dalam bahasa Indonesia yang disepakati bersama. Formulir SL2 ini didesain untuk mengetahui jumlah produksi per alat tangkap secara sampling.
Oleh karena itu, apabila menjumpai armada dengan alat tangkap yang berbeda pada UPT lokasi pengambilan sampel itu, meskipun beberapa jenis ikan hasil tangkapannya ada kesamaan, maka formulir SL2 yang digunakan untuk mencatat harus diganti dengan yang baru. Dengan demikian, setiap formulir SL2 hanya berisi data jumlah produksi ikan per alat tangkap di suatu PT, meskipun berbeda-beda armada. Kemudian nomor halaman pada formulir SL2 dapat menyesuaikan dan sebaiknya diisi di akhir sampling saja agar mudah membuat urutannya. Nah, sekarang mari kita latihan kerja sebagai tabulator. Langkah pertama adalah kita buka workbook pada file PDP 2020 1005 formulir SL2. Kemudian kita isikan data ke dalam workbook tersebut. Berikut adalah hasil tabulasi dari formulir SL2. Proses tabulasi dapat dilihat pada video berikut. Langkah pertama adalah membuka file SL02. Lalu langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari kabupaten ID. Di sini adalah Blitar, di mana kabupaten ID-nya adalah 3505. Nah, ini menjadi patokan kita ketika kemudian nanti kita mencari data atau ID dari desa atau kecamatan, sehingga di depannya harus 3505. Menurut data, desanya adalah Desa Tambakrejo. Jadi kita harus mencari di desa ID, yaitu kita search Desa Tambakrejo, lalu kemudian kita cek ID-nya, apakah di depannya ada 3505 dan seterusnya atau tidak. Nah, kemudian kita menemukan ID yang sesuai untuk Desa Tambakrejo. Lebih meyakinkan lagi, kita coba cek kecamatannya apakah sudah sesuai. Ketika sudah sesuai, maka kita yakini bahwa ID yang sebelumnya tadi adalah benar. Lalu kita copy ID tersebut ke dalam data, kemudian kita tambahkan 0, lalu nomor urutnya. Selanjutnya adalah enumerator ID, kita isikan 1, kemudian kabupaten ID, kemudian kita isikan cam ID, lalu desa ID, kemudian kita isi UPT ID, selanjutnya alat ID, kita cari ID-nya di alat ID. Berdasarkan data, alat yang digunakan atau alat tangkap yang digunakan adalah pukat cincin. Kita search saja, kemudian kita temukan ID-nya adalah 300 ya. Selanjutnya adalah WPP. Di sini WPP-nya adalah 537. Jadi kita isi saja. Di situ WPP-nya adalah 537. Kemudian faktornya adalah 0,3. Nomor halamannya adalah 1. Nomor urut pengisian datanya juga 1. Selanjutnya adalah nama kapal. Jika belum ada nama kapal, maka kita urutkan saja berdasarkan nama kapal yang ada di formulir yang ada. Lalu jumlah ABK, kita lihat bahwa total ABK di formulir adalah 5. Kemudian kita cari ikan ID pada sheet yang ada. Kita cari di sini ikannya adalah cakalang ya. Kita search saja cakalang. Kita dapatkan ID-nya, lalu kita masukkan ke ikan ID. Selanjutnya adalah berat. Kita isikan beratnya, di situ tertulis 200 kg. Lalu harga, di situ tertulis 40.000 kg. Dan lauhan seberat 20 kg. Nah, seperti itulah cara tabulasi data ke dalam form SL2.
Nah, selanjutnya data yang sudah diisi tersebut kemudian kita copy dan kita pastekan kembali. Kemudian ini tujuannya agar menghilangkan link ya, sehingga yang tertulis di situ adalah berupa angka saja, tidak terkait atau tidak nge-link ke sheet yang lain. Selanjutnya silahkan Anda mencoba sebagai latihan. Sekian materi TM6, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.